Halo, selamat sore, Mister. Bu Kartika. Ya, sore. Baik, kompak semangat Apa 47. kabar? Alhamdulillah baik, semangat 47 ya. Oke, Mister. Kita kali ini akan bahas soal kasus Indosur ya. Dan di YouTube kita sudah berapa kali juga sudah kita bahas Dua kali kalau nggak salah. dua kali dan kali ini episode spesial, Mister. Kita hadirkan narasumber terpercaya yang akan mendampingi Mister nantinya untuk memandu diskusi ini lebih lanjut, Bu Kartika SHMH. Beliau merupakan advokat senior dan juga klien Bu Kartika salah satu korban di Indosur ya, Bu ya. Yes. Oke, Mister, tidak usah panjang lebar, saya kembalikan ke Mister untuk memandunya. Baik. Selamat sore semuanya. Sore. Kita sebenarnya sudah membahas sebanyak 2 kali yang mengangkat Indosuria, tapi dari perspektif pasca putusan PN Jakarta Barat yang menyatakan dia lepas dari segala tuntutan hukum. Yes. Nah, karena kami beranggapan sebenarnya semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Kami juga heran dan bingung kok majelis hakim bisa menjatuhkan putusan seperti itu. Maka kali ini kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Kartika mewakili korban dari Indosuria. Yang pertama, Bu Kartika, yang kami ingin mengetahui modus Indosuria itu waktu merekrut ya, merekrut klien Anda, Iya. sehingga membuat klien Anda itu tertarik untuk masuk sebagai nasabah Indosuria, Iya. serta menginvestasikan dananya di situ. Itu bisa nggak digambarkan seperti apa? Ya, saya menggambarkan begini, Indosuria itu dia mengambil marketing dari bank-bank ternama dengan menjanjikan gaji yang tinggi, sehingga marketingnya ini bekerja mencari nasabah-nasabah yang punya duit. Jadi terus nasabah itu didatangin, dijanjikan bunga yang tinggi, kan? Terus selanjutnya itu di WhatsApp hampir tiap hari, lebih baik dana yang di bank, saya nggak perlu sebutkan nama banknya ya, di bank itu dialihkan ke Indosuria. Jadi mereka memberikan itu bunga yang luar biasa tinggi. Berapa itu bunganya? Kalau klien saya kan yang kecil-kecil aja nih, yang kalau seperti simpanan 1M itu dapat pertama 10 juta. 10 juta itu berarti 1% ya. Iya. Kalau flat per tahun itu 12% per tahun. Iya, kira-kira. betul. Terus kebetulan ada juga klien saya ini yang dia janjikan juga bunga, terus ada hadiah yang menarik gitu kan, terus voucher belanja. Terus ada juga yang klien saya juga dia janjikan kalau mama simpan 1 miliar, Bapak Henry Suryanya yang langsung datangi rumahnya, gitu loh, kan? Jadi memang ini Indosuria ini sangat merugikan nasabah. Karena apa? Janjinya itu seperti angin surga, kan? Begitu loh, Mister. Karena apa? Kita yang tidak mau menjadi mau, begitu. Tapi apakah sebelumnya klien Anda itu tidak mengecek terlebih dahulu misalnya legalitasnya? Iya. Legalitasnya seperti apa? Kemudian kalau uang saya investasikan ke Indosuria, itu sebenarnya bisnisnya Indosuria apa sehingga bisa menghasilkan keuntungan? Iya. Otomatis kalau dia janji 1% per bulan, keuntungannya harus jauh di atas itu. Iya. Kayak kan harus dipotong biaya operasional Iya. KSB itu. Iya, betul. Tidak cek terlebih dahulu. Rata-rata klien itu nggak ada ngecek satu persatu. Jadi intinya dia menganggap itu Indosuria itu koperasi yang sangat aman. Tapi dia menyadari bahwa Iya. Indosuria itu adalah koperasi simpan pinjam. Iya. Ciri koperasi simpan pinjam kelihatannya tahu tidak kira-kira? Nggak tahu. Sebenarnya permasalahan seperti ini ya, Iya. pemirsa semua, sudah sangat sering terjadi. Dulu kita kenal Yayasan Koperasi Andi Makmur bulan tahun lalu.
kemudian ada Pisar, ada Farm ya, ada First Travel, ada dan lain sebagainya yang akhir-akhir ini seperti itulah investasi bodong ya. Indra Kents, Tony Samanian, serta yang lain sebagainya. Tapi kok para investor itu tidak belajar dari pengalaman yang ada. Kalau saya lihat, inilah kalau konsepsi hukum Belanda itu dikenal sebagai misbruik van omstandigheden. Misbruik van omstandigheden itu artinya apa? Henry Surya mengetahui ya bahwa masyarakat kita ini cepat lupa atau lupa demikian saja dan kejadian-kejadian sebelumnya. Kayak penipuan yang dilakukan oleh satu badan usaha berkedok koperasi, berkedok untuk naik haji, berkedok untuk sebagai pinjaman kita pinjaman ilegal dan lain sebagainya. Itulah dikasih misbruik van omstandigheden. Nah, kalau dari sisi hukum, dari pertama cara dia memperkenalkan dia dari KSP, Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, ya. Kemudian dengan memakai mitra pemasaran kalau tidak salah, yang diambil dari pekerja yang pernah bekerja di bank-bank terkemuka maupun di lembaga keuangan lainnya, supaya bisa membujuk rayu calon nasabahnya ini. Ini sudah beberapa ketentuan peraturan yang dia langgar. Kalau bujukannya itu ternyata itu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau uang dengan janji-janji palsu atau tipu muslihat, dia udah kena pasal tentang penipuan. Kalau berkaitan dia ini kan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu artinya kan izinnya itu menghimpun dana dari anggota koperasi, Bu. Tapi ternyata pertama dia menghimpun dana dari yang bukan anggota koperasi. Dan bunga koperasi kan tidak besar, beda sedikit dari bunga bank, misalnya kan. Ini bunganya bisa 3-4 kali, ya. Dan kedua tidak jelas. Kira-kira pernah tidak dia sampaikan kepada klien ibu, kami ini akan bisnis produk ini. Pernah tidak dia sampaikan? Tidak pernah sama sekali. Oh, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sebut sebagai skema Ponzi. Skema Ponzi ini tahun 1920 pendirinya Charles Ponzi. Dia menjanjikan nasabah yang simpan duit ke dia itu untuk dapat keuntungan 50%. Ya. Nah, kemudian ini yang sangat populer adalah apa yang dilakukan oleh Barry Madoff. Barry Madoff itu sudah menipu orang sampai merugikan masyarakat yang investornya itu terdiri dari para anggota masyarakat, badan amal, aktor, artis terkenal Hollywood. Sampai kira-kira kalau ekuivalen di Indonesia itu nilainya 949 triliun. Berapa kali dibandingkan Henry Surya? Dia akhirnya melalui proses hukum yang panjang, dia dipidana 150 tahun. Bisa ada nggak 150 tahun? Tahun 2019 dijatuhin pidana 150 tahun, tapi dia meninggal pada tahun 2021. Mengapa itu ada pidana sampai 150 tahun? Karena kalau dia Anglo-Saxon, di Amerika Serikat, dia berupa kumulasi. Kalau Anda kena beberapa pasal, satu pasal 30 tahun, kalau sampai 5 pasal, itu jadi kumulasi 150 tahun. Dalam arti bahwa walaupun dia sudah meninggal 2021, status dia sebagai terpidana itu sampai 150 tahun. Sehingga dimungkinkan buat pihak-pihak keluarga korban keturunannya untuk menggugat anak cucu cicit. Kalau di atas cicit itu apa istilahnya? Nah, itulah skema Ponzi ini kan sebenarnya gini, penipuan dari sisi keuangan. Keuntungannya itu berasal dari investor itu sendiri. Misalnya kamu tanam 1M, saya potong 1%. Duit kan di siapa?
investor itu sendiri. Kemudian kamu bawa orang lagi kaki ya, seperti MLM piramida. Iya. Saya potong lagi kamu, duitnya investor baru. Tetapi itu akan berakhir kalau tidak ada investor lagi. Nah, untuk kasus Indosuria, pidananya sangat jelas, Pak. Penipuannya jelas. Dia mendirikan ini untuk simpan pinjam, menghimpun dana di luar koperasi tanpa izin perbankan. Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Ancaman maksimum itu 15 tahun ya. Iya. Denda sekitar 10 miliar. Kemudian ini ada laporan PPATK. Iya. Sebagian besar uangnya itu dia belikan ya. Dia belikan private jet. Triliun harga private jet itu yacht itu yacht yang kita baca. Apa itu? Kapal mewah, kapal pesiar. Kapal pesiar. Operasi plastik. Kemudian dia ini Pak, dia tanam di perusahaan-perusahaan afiliasi. Ini kena TPPU, tindak pidana pencucian uang, money laundering, pasal 3-nya, ancaman maksimum 20 tahun, denda maksimum 20 miliar. Nah, dari konstruksi hukum ini jelas sekali kok, pidana penipuan, mendirikan, menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin pendirian bank. Iya. Indonesia dari izin dari Bank Indonesia, kemudian TPPU tindak pidana pencucian uang. Iya. Karena ini kumulasi, harusnya tindak pidana yang terberat apa ancamannya yang terberat itu TPPU 20 tahun, tambah sepertiga. Tapi karena ini jangka waktu tertentu, maka dakwaan jaksa untuk 20 tahun itu sudah tepat. Iya. Ini adalah yang kita sebut perfect crime, kejahatan yang sempurna. Kita juga heran, maka pemerintah dalam akhir harus terus memproses banding, kasasi, maupun bikin laporan pidana sebanyak mungkin. Selain itu, sebanyak mungkin asetnya diblokir dan diambil untuk kepentingan masyarakat. Ini menurut saya, kasus Indosuria ini, korbannya 23.000 orang, 106 triliun. Mungkin korban banyak yang sakit, mati. Henry Surya menurut saya, kalau aturan memungkinkan, dia yang wajib dipidana mati. Mungkin kalau istilah orang awam 3 kali mati dia harus. Tapi kok lolos. Inilah yang penegakan hukum saya katakan ini masih sangat buruk sekali. Ya, salah satu klien saya yang di Medan itu lagi dirawat di ICU, terus dia minta tolong sama saya, Bu, bagaimana Bu? Saya di ICU ini, katanya. Uang saya bagaimana? Saya bilang lagi proses, kan kita lagi proses di pengadilan. Tapi intinya kasihan juga nih pasien juga nih, dan saya akhirnya meninggal karena uang itu sedikit demi sedikit dia kumpul, dia masukin Indosuria. Tidak ada pengembalian 1 rupiah pun. Begitu. Dari informasi maupun telaah saya, sumber uang dari nasabah ini banyak macam. Ada yang pensiunannya, yang dia dapat pembayaran sekaligus dari perusahaan itu 1M. Dia tanam di situ. Dia pikir dia dari bunga dia bisa hidup sederhana. Iya, betul. Ada orang berdagang puluhan tahun dia simpan. Ya. Tapi mungkin ada juga yang hasil dari tindak pidana yang dicuci di Indosuria mereka. Betul. Ini memang bahaya sekali. Kalau saya lihat pemerintah dalam hal ini, Menteri Koperasi maupun OJK itu saling lempar tangan. Kalau OJK bilang karena dia tidak punya izin pendirian bank, mereka tidak bisa mengawasi. Menteri Koperasi bilang juga seperti itu Pak, karena dia tidak ada lembaga pengawas terhadap koperasi seperti OPK lah katanya, Otoritas Pengawas Koperasi. Saya rasa seperti yang diatur dalam alinea 4 ya, Undang Dasar 45, bahwa negara ini wajib menjamin segala segenap bangsa, segenap rakyat, segenap rakyat Indonesia yang tumpah darah Indonesia. Betul.
Nah, bagaimana negara menjamin melindungi hak-hak rakyat itu melalui instansi, institusi maupun badan-badan yang ada pada negara. Iya. Jadi seharusnya izinkan dari Menteri Koperasi. Tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu bergantung rapat anggota atau rapat tahunan koperasi. Karena apa? Hasil audit dari koperasi ini kan harus kirim ke dinas koperasi. Iya. Benar kan gitu kan? Benar. Dari situ kan mereka harus audit. Iya. Kalau mereka merasa kok ada yang tidak benar nih, ada yang tidak lancar pembayaran, merugikan klien sudah 100 miliar, Iya. dia stop aja moratorium di situ. Bukan sampai kalau sudah 106 Triliun. triliun, Iya. udah orang ribut sana sini, Iya. baru dia lempar sana, lempar sini. Ini menurut saya ombudsman juga harus turun tangan. Yes. Apakah negara sudah memberikan pelayanan yang baik, yang tepat kepada masyarakat? Iya. Ya, gitu. Sementara itu, kira-kira ada lagi Bu yang mau disampaikan? Ya sudah saya cukup Mister. Oke, saya pikir inilah kita ingatkan sekali lagi kepada masyarakat. Ciri-ciri dari satu lembaga, mau itu bentuknya koperasi maupun lembaga keuangan non-bank yang menawarkan agar kita investasi di situ dengan mungkin tenaga pemasaran yang kita kenal, yang pernah kerja di bank tertentu, baik itu bank besar ataupun bank menengah atau lembaga keuangan lainnya, yang kita cek dulu. Kalau bunga yang ditawarkan sangat jauh di bawah bunga bank konvensional, bank konvensional 3%, dia bisa 12%, patut dicurigai. Iya. Kedua, legalitasnya, Iya. izinnya seperti apa? Kalau dia penhimpun data ada izin Bank Indonesia, nah, ada OJK ada izin. Yang kedua, dia ada produknya. Produk yang dia jual, produk nyata. Iya. Bukan keuntungan diambil dari uang nasabah. Kalau dia tidak ada produk nyata, itu skema Ponzi namanya. Iya. Nanti ujung-ujung ada ya. Nah, ketiga, jelas tak kantornya. Keempat, manajemennya. Siapa itu? Kalau dia mantan orang bank, dia masuk daftar tercela dari Bank Indonesia atau tidak. Ketiga, menyangkut laporan keuangan yang sudah diaudit Iya. oleh kantor akuntan publik yang independen. Dari situ bisa kelihatan arus kasnya bagaimana, solvabilitas, rentabilitas, likuiditasnya seperti ada, Betul. kesehatan organik itu lembaga ini seperti apa. Kalau tidak, lebih baik jangan masuk. Kok Ya, kita tidak jangan pernah, iming-iming. kenapa kita itu tidak pernah belajar dari kejadian yang sudah demikian banyak terjadi. Ya. Kalau di Amerika, si Perry Madoff itu bisa dipidana sampai 150 tahun. Kalau di sini, pelaku Henry Surya bisa lolos. Gitu Pak? Iya. Oke, terima kasih Mister untuk penjelasan hukumnya. Sama-sama Bu Kartika. Masukan yang luar biasa. Salam buat kalian Anda. Yes. Sampai jumpa.